Saya membacakan dulu ya perkembangan tunggal pertama Indonesia Anthony Ginting versus Zhao dari China. Set pertama unggul 21-12, cuman di set kedua nih sempat unggul, cuma akhirnya pelan-pelan si Zhao ini bisa menyusul nih Mas Agung dan Mas Ardi. Cuma kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, ini kan Anthony Ginting mungkin memikul beban yang cukup berat ya, beban mental cukup berat. Kenapa nggak ditempatkan di tunggal kedua atau tunggal ketiga nih, Mas Agung atau Mas Ardi? Atau memang karena sesuai dengan peringkat ini memang harus tunggal yang pertama? Ya, jadi kalau untuk urutan pertandingan harus sesuai dengan peringkat. Jadi tunggal pertama harus pemain dengan peringkat tertinggi yang tersedia. Oke. Kalau Anthony yang main, berarti yang nomor satu Anthony. Oke, jadi memang peraturannya seperti itu ya, Mas Ardi dan Bola Sport. Ya, oke. Nah kalau kita bicara mengenai peluang tim Thomas Indonesia melawan China seperti apa? Karena meskipun China ya, cuma kabarnya tim ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, Mas Agung atau Mas Ardi. Benarkah demikian? Kalau peluang saya pikir harusnya bisa melewati China sih, meskipun hasil akhirnya nanti dengan skor tipis atau apa, secara susunan pemain saya pikir bisa. Toh Anthony Sinisuka Ginting udah 3 kali bertemu sama Zhao Jungpeng ya. Dari 3 kali pertemuan itu Anthony menang 2 kali ya, jadi saya pikir peluang itu ada, meskipun dia di atas lapangan head to head itu tidak bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Betul. Lihat dari susunan pemain setelah Anthony Sinisuka Ginting ya, tergantung bagaimana mereka menjalankan strategi mereka, bagaimana mentalitas mereka menghadapi tim China. Di sisi lain, saya juga melihat skuad China sendiri nggak terlalu yang seperti tahun-tahun sebelumnya ya, edisi Thomas Cup sebelumnya yang wah ini skuadnya skuad gila, skuad sangar nih. China sekarang agak berbeda dari China beberapa tahun yang lalu, meskipun tidak boleh dipandang sebelah mata. Shinjuki juga nggak turun ya, Mas Agung, Mas Ardianto? Untuk menghadapi Indonesia, pertandingan kali ini nggak turun. Mereka di bawah juga Shinjuki. Iya, di bawah juga. Cuma tetap di bawah ya? Enggak di bawah. Oh, nggak di bawah ya? Oke. Nah, sesudah Anthony Ginting versus Zhao, kemudian partai berikutnya siapa nih? Jonathan Christie? Ganda putra. Ada Kevin Hasan melawan Liu Yuchen. Oke, peluangnya bagaimana, Mas Ardi atau Mas Agung? Kalau saya melihatnya ini sama-sama pasangan baru. Untuk Hasan Kevin ya beberapa kali sudah pernah dipasangkan waktu turnamen itu. Kalau Liu Yuchen dan Wan itu bisa dibilang baru bertanding tahun ini. Liu Yuchen itu kan kalau di fans itu terkenal dengan sebutan mereka karena tinggi, sama pasangannya dulu yaitu Lee Junhoo yang pensiun muda karena cedera. Dan itu sempat jadi rival terdekatnya Marcus, dia bisa bilang rivalnya Marcus Kevin. Dengan pasangan baru ini masih belum terlihat sih seperti sesuai performa yang dengan pencapaiannya masih berproses Jadi ini menarik sih antara sama-sama pasangan baru. Betul. Dalam pertandingan melawan China nih, Indonesia kira-kira mendapat poin dari mana saja nih, Mas Agung atau Mas Ardi? Kalau saya sih harapannya ini Ginting ya bisa nyumbang angka, tapi ini 20-20 ini set kedua ya, disusul 20-20 Mas. Ya, saya harapannya sih Ginting sih bisa nyumbang angka. Terus juga ada Jonathan Christie yang jumpa lagi sama Li Shifeng setelah di final Thomas Cup tahun lalu. Ini juga potensi besar. Justru yang abu-abu ini di pertandingan kedua setelah ini, Ahsan sama Kevin. Kalaupun nanti buruk-buruknya dua sama, saya masih menjagokan Cesar untuk menjadi penyelamat karena dia kan belum pernah kalah di Thomas Cup Super Vito. Ya. Harapan terakhir ya, tunggal ketiga kita ya, Mas Agung ya. Iya. Ini selain China ya, lawan berat dari negara mana lagi Mas di ajang Piala Thomas kali ini? Denmark? Denmark cukup berat karena Denmark tuh kalau Indonesia kan kuatnya di ganda, Denmark kuatnya di tunggal. Iya, pemainnya tinggi-tinggi ya. Dan ya hitungnya pemain, mereka punya pemain nomor 1 Victor Axelsen, ya, terus pemain nomor 3 Alexander Olsen, ya pemain
tunggal ketiganya juga peringkatnya masih top 20 besar ya. Cukup kuat di tunggal, cuma untuk gandanya mereka ya masih, kalau saya melihatnya masih di bawah Indonesia. Cuma ya emang sebisa mungkin jangan kalah dipakai tunggal, karena kan pakai tunggal paling banyak ya di 5 besar. Jadi minimal harus bisa mencuri kayak kemarin waktu Anthony kalah dari Axelsen, tapi Jonathan bisa menang lawan Antonsen. Iya. Okay. Cuma head to head selama ini antara Ginting dan Axelsen seperti apa nih, Mas Ardi atau Mas Agung? Selama ini mungkin pernah bertanding sebelumnya? Terakhir di semifinal atau tempat final All England itu kan Ginting kalahnya cukup telat. Oke. Memang lebih on fire Axelsen. Betul. Bisa dikatakan lawan berat China dan Denmark ya pada Thomas kali ini ya. Jepang juga. Saya kira semua negara punya peluang. Jepang punya peluang. Denmark, Jepang. Ya saya kira itu. Oke. Ini katakanlah kita bisa melewati hadangan dari China. Next pertemuan berikutnya lawan siapa yang sudah bisa dikatakan akan menunggu kita? Lawan Jepang. Tadi menang 3-2 lawan Taiwan. Dan Jepang juga kekuatannya tidak hanya di tunggal ya, Mas Ardi ya? Mereka ganda bagus, ganda pertamanya ada Takurobi Yugo Kobayashi yang kemarin di Indonesia Badminton Festival itu juara Indonesia Master sama juara World Finals. Cuma kalah di final lawan Kevin di Indonesia Open. Itu bagus. Terus untuk tunggal putra agak menarik juga karena di Jepang juga Kento Momota yang jadi medal juga sedang apa ya, bisa dibilang PR-nya agak buruk nih, kayak Ginting. Kebetulan dua pemain ini rival masa lalu gitu, sama-sama sedang di level yang bagus. Ya, dan menarik untuk dilihat. Kalau misalnya bisa menang Cina dan ada, kalau nyebutnya sih Momogi, Momota Ginting, menarik untuk melihat pertandingan juga besar pertama. Iya, ini agak deg-degan juga kan melihat set kedua nih saling susul-nyusul ya. Sekarang 23-22 untuk sementara Ginting unggul. Mudah-mudahan bisa mengunci ya set kedua sehingga udah selesai dapat poin 1. Tunggal berikutnya nih bebannya nggak seberat yang pertama nih Mas ya. Iya. Oke. Cuma kalau kita bicara mengenai keseluruhan Mas Agung dan Mas Ardi melihat line up sekarang, peluang Indonesia, Thomas Indonesia untuk mempertahankan gelarnya seperti apa? Saya rasa peluang untuk mempertahankan gelar masih ada dan mungkin sekitar saya untuk kalau persentase sendiri 75%. Tapi apakah nanti bisa dibawa ke pertandingan selanjutnya, performa mereka apakah bisa dibawa ke pertandingan selanjutnya apa tidak, terutama yang turun di partai pertama Ginting terutama itu sih kuncinya. Kalau peluang masih ada, secara hanya minus Markus dan tidak ada perubahan besar yang cukup menghebohkan di skuad Thomas, saya pikir masih optimis lah. Harus optimis. Betul. Karena kalau kita bicara mengenai ajang sebesar Piala Thomas dan Uber, skill tuh nggak cukup Mas ya, butuh mental dan tentunya strategi dari official team ya. Oke. Sama keberuntungan juga. Betul. Hasil yang terbaik buat Piala Thomas kita ya, Mas Ardi dan Mas Agung. Semoga bisa mempertahankan gelar juara seperti 2 tahun sebelumnya. Terima kasih buat kebersamaannya. Ya, sama-sama. Salam sehat Mas Agung dan Mas Ardi. Saya Anto pamit di acara Sporta. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama pada hari Kamis yang akan datang. Salam sehat dan salam olahraga buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.